Saat itu matahari sudah mulai tenggelam. Mendekati pos kondang Amis, tiba-tiba ada sebuah suara yang memanggilku. Suara itu jelas terdengar, tapi rupanya hanya aku saja yang mendengarkan itu. Sementara teman-teman yang lain asik dengan perjalanannya. Beberapa saat kemudian, di depan terlihat ada 2 orang pendaki sedang berdiri, terdiam dengan tatapan mereka yang kosong. Aku semakin mendekat. Tadinya ingin kusapa mereka, tapi wajah mereka yang pucat tiba-tiba berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Prokasma, program podcast kita semua. Sahabat Prokasma, demikian tadi sebuah kisah yang menceritakan perjalanan dalam proses pendakian ke Gunung Ciremai. Dan malam hari ini saya sudah bertemu langsung dengan pelaku atau tokoh aslinya yang ada di dalam kisah tadi. Tapi sebelumnya saya informasikan dulu, untuk 1 bulan ke depan kita akan berbicara tentang dunia misteri. Dunia yang kadang-kadang sebagian orang tidak percaya, tapi juga ada beberapa orang yang pernah mengalaminya. Dan mau tidak mau, hal itu perlu dibagikan agar kita bisa waspada, bisa memahami bahwa kita hidup tidak hanya di sini saja, tapi ada kehidupan lain yang mungkin tidak kita lihat. Oke, selamat malam. Ini namanya siapa nih sekarang nih? Selamat malam. Siapa ya? Soalnya nama Instagram sekarang ganti. Ganti ya. Jadi Nirai Layung. Nirai Layung. Balik cingganya diganti jadi akun apa ya? Berarti gambar lah. Gambar, kreasi. kreasi gambar. Oke. Kita langsung ngobrolin dengan cerita yang tadi sudah dibagikan. Itu bulan tahun kemarin ya? Ya, tahun kemarin bulan September. Kalau nggak salah tanggal 8, 9, 10. 8, 9, 10. Oke. Pertama kali mendaki atau sudah beberapa kali? Tapi pengalaman itu yang paling berbeda di antara. Ya. Coba lebih jelas lagi deh. Kalau tadi kan cuma sepintas aja ya. Mendaki rencana itu 2 hari 1 malam. Rombongan mendaki ke Ciremai melalui jalur Linggajati. Namun ada beberapa kejadian yang mengharuskan rombongan kita turun hari berarti tanggal 10. Siapa tanggal 9 udah turun, tapi karena beberapa kejadian harus turun tanggal 10. Awal berangkat happy aja, biasa-biasa aja, senang-senang. Gimana sih kalau mau naik gunung ya? Iya gitu kan, kayak liburan. Iya. Masih bercanda-bercanda gitu, capek juga masih bisa dikontrol. Masuk ke pos 1, berarti pos 1 Cibunar. Cibunar. Masih aman. Masuk kondang Amis udah ngerasa ada yang beda. Udah mah tempatnya teh gimana ya? Kondang Amis itu sebelum Leuweung Datar atau setelah Leuweung Datar? Setelah Leuweung Datar ya. Setelah Leuweung Datar. Tempat pengambilan air sih ke bawah lagi. Ya. Nah, nanti bisa nembus ke jalur Linggasana kalau nggak salah. Di situ berhenti dulu, makan-makan gitu, istirahat. Soalnya menghormatin waktu zuhur. Udah selesai, udah biasa aja, cuman emang kerasa udah hawa-hawa nggak enak. Ya rasanya gimana sih hawa nggak enak itu? Apakah dingin atau kayak gimana?
kayak diperhatiin. Seperti ada yang memperhatikan gitu. Kayak ada yang memperhatikan tapi bukan dia. Curcol akhirnya nih. Lanjut. Itu posisi tadi yang di melihat tadi cerita itu melihat pendaki dan ada yang memanggil kan? Itu di Kondang Amis. Di Kondang Amis, tapi agak setelah pos itu perjalanannya ya. Ngelihat ada pendaki, dikira emang pendaki yang tadi barusan lewat gitu, tapi kayaknya nggak mungkin kalau pendaki tadi udah maksudnya kesusul sama kita yang durasinya cukup lama. Kayak pendaki, penampilannya pakai tas biasa, pakaian juga kayak pendaki biasa. Tapi yang ngebedain teh kayak pucat, wajahnya capek banget kelihatannya. Cuman untungnya langsung ngeh, oh kok ngarahnya bukan ke jalur ya, beda jalur gitu. Takutnya kan sesuatu yang membahayakan, yang menjerumus ke jurang. Lanjut, nggak dihiraukan karena takut teman-teman juga. Itu posisi dia berarti ada di depan ya? Iya, ada di depan gitu. Ada di depan. Anehnya tuh yang lain kok pada nggak lihat. Oh iya. Ya, padahal di depan ada, maksudnya kan berarti saya itu berada di posisi tengah. Leader kan harusnya ngelihat ya. Iya, paling depan loh leader. Iya, paling depan. Tapi itu nggak ngeh kayaknya. Atau emang cuman mood yang ngerasain. Iya. Dan yang memanggil pun di situ juga. Belum agak naik lagi. Agak nanjak lagi. Itu ceritanya gimana? Lebih jelasnya? Lebih jelasnya ada yang manggil tuh nyebut nama. Anehnya tuh tahu nama. Siapa gitu ya? Nanya ke teman rombongan, manggil. Enggak, takutnya kan bercandaan. Kalau lagi di gunung kan biasanya mengobati rasa lelah itu dengan bercandaan gitu. Tapi nggak ada, ya udah berarti kayaknya yang lain udah pada nge-mood ngerasa sesuatu tapi dihiraukan dulu karena baru mau mulai perjalanan. Waktu menunjukkan jam 4 sore. Jam 4 sore itu kan nggak boleh camp di kuburan kuda ya. Betul. Hanya transit aja kuburan kuda. Nah, jadi harus lanjut. Jadi kita ngecamp di Pamerangan. Di situ udah mulai kerasa juga. Jadi kayak ada sama kayak ada yang memperhatikan, setiap tempat pasti kayak ada yang memperhatikan. Bangun tenda di sana, makan segala macam, istirahatnya pokoknya di sana. Di situ juga kita ketemu pendaki yang awal. Yang tadi di Kondang Amis itu. Bukan di Kondang Amis, maksudnya pas yang dari bawah. Oh, pendaki beneran itu sih. Pendaki beneran itu mah. Jadi niatnya mau bareng juga berangkat tuh, tapi karena jadi kalau rombongan Bandung mah ada yang ininya tuh apa namanya, tour guide-nya gitu. Tour guide-nya. Ada tour guide-nya. Tour guide apa porter? Porter dong ya. Porter yang bawa barang kalau porter. Bukan tour guide-nya. Selama di Pamerangan tuh ngerasain kejadian-kejadian anehnya tuh lebih parah dari perjalanan yang awal tadi. Pertama setelah kita beres makan atau pas menunjukkan posisi gelap, cuaca udah gelap malam, di semak-semak tuh ngelihat kayak mata-mata gitu mata menyala gitu. Apa itu mungkin bukan binatang buas atau? Kayaknya bukan. Kok bisa yakin bukan, gimana? Soalnya kalau emang soalnya banyak, nggak cuma satu. Kalau binatang buas kan pasti bunyi juga. Bunyi, maksudnya kalau misalkan ada babi kan kerasa, maksudnya ada gerakan beda, gitu beda. Itu mah nggak, jadi cuma mata kedip-kedip gitu. Pas selesai makan, beres-beres, kebetulan kita makannya kan makan ayam. Nah, si tulangnya itu dibuangnya, maksudnya dikumpulin di plastik. Tuh pinggir tenda. Ada suara macan kumbang. Kita dikasih tahu sama yang tour guide dari Bandung itu. Namanya Abah Jul. Itu mah yang biasa naik ke Linggajati. Katanya ada maung.
Katanya nanya ke tenda kita, di sana makan ayam ya gitu. Tulangnya dikemanain katanya gitu. Ini kok jadi ada macan katanya gitu. Dari sana manggil keluar cina coba buang dulu itunya, takutnya nyamperin. Kalau kata Abajul, macan kumbangnya itu ada di atas pohon. Iya betul. Ada di atas pohon nunggu, berarti suaranya tuh kita pada takut karena baru dengar. Iya. Dikiranya suara kuntilanak ya. Gitu, soalnya kayak suara cewek nangis. Ternyata emang macan kumbang. Udah agak tenang, pada kembali ke posisi masing-masing. Kebetulan berarti rombongan mutu 2 tenda, mut bertiga. Kebetulan cewek sendiri. Jadi di satu tenda itu ada 3 sama mut. Mulai maksudnya berusaha untuk tetap tenang. Karena udah dengar suara itu. Tadinya panik, dikiranya bukan suara hewan. Udah berusaha tenang dalam tenda, tapi tetap gimana sih, orang yang ketakutan gitu. Baca-baca sesuai keyakinan. Tidur, tapi perasaan mute udah gak tenang. Pengen nangis tapi pengen ketawa. Itu kalau nggak bisa ngontrol bisa kelepasan mungkin ya. Tapi karena moodnya nahan biar enggak ngagetin orang-orang juga, jadi tetap tenang. Dibawa tidur, denger kayak langkah kaki sepatu, nggak tahu itu hewan atau emang nggak tahu orang. Tapi kan kalau orang siapa gitu ya, kalau orang pasti nyaut kan. Itu nggak cuma langkah kaki, tapi dekat, semakin dekat. Tadinya posisi kan ngebalik ke ngadep teman. Pas ngebalik ke bagian pintu tenda, nggak lama ada yang muncul kepala ke dalam tenda. Kepala manusia, bentuknya seperti apa? Enggak rupanya kayak manusia tapi rambutnya pendek, matanya besar sebelah, dan kalau dia senyum tapi lebar sampai telinga. Pengen teriak tapi nggak bisa. Takutnya ngagetin yang lain juga. Dari situ mulai ditenangin lagi karena moodnya kan bangun. Tadinya kan berbaring jadi bangun. Yang lain pada ikut bangun, pada ngajak ngobrol biar moodnya lebih tenang. Enggak gak kosong pikirannya. Gitu. Udah selesai maksudnya tidur, niatnya tuh summit mau jam 2 pagi tadinya, karena suara macan kumbang masih ada. Takutnya nanti kita keluar macan kumbang pada turun dari pohon, bahaya. Jadinya berangkat jam 5. Jadi menunggu suara-suara itu hilang dulu. Menunggu hilang, terus itu juga masih ada suara. Jam 5 tuh masih ada. Tapi lagi dikontrol dulu, maksudnya takutnya ada di area dekat kita. Jadi enggak bareng tuh sama yang dari Bandung. Jadinya bareng karena ada suara itu. Tapi ada semacam mitos ya, saya pernah dengar di pendakian jalur Linggarjati. Kalau kita mendengar suara harimau atau suara macan kumbang dekat, itu artinya jauh. Jadi kalau kemudian sebaliknya, kalau misalkan kita mendengar jauh, itu ada di atas kita atau di dekat kita. Itu yang pernah saya dengar informasinya seperti itu. Berarti itu itu kedengarannya jauh atau dekat? Kayak dekat ya. Kayak dekat. Nah, terus summit jam 5. Jam 5. Mbak masuk ke pos berapa ya? Berarti Pemerangan. Sanggabuana, Lingga apa? Batu Lingga? Pos 7. Pos 7 apa ya? Pos 7 lupa lagi saya. Di pos 7 itu udah diikutin, bahkan kalau dari awal cerita
Sebenarnya udah diikutin apa sih? Burung gagak bukan burung gagak Bukan. itu kayak burung Enggak, bukan ada. diikutin kayak ada sosok harimau. Oh iya. Tapi warna putih. Ya, itu ya, ya. diikutin. Itu ngerasa diikutin. Iya, itu bukan ngerasa lagi, emang lihat. Emang lihat. Jadi kayak berbarengan Iya. sama rombongan kita. Ya. Terus pas 7 emang udah ada burung sama lebah. Lebah. Udah diikutin burung sama lebah. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin kecapean ya. Jadi muntah. Tapi muntahnya nggak muntah makanan sih. Maksudnya Angin kayak gitu ya. mungkin soalnya berbusa. Oh, Selalu berbusa. selalu berbusa. Ya. Lanjut, tetap diikutin lebah sama burung itu sampai atas. Pas masuk ke Batu Lingga, kayak disambut, nggak tahu bener nggak tahu enggak ya ini mah. Di atas batu teh kayak ada sosok yang duduk ya. Tapi si tangannya teh kayak yang Mendekap. ngasih sungkeman Sungkem gitu ya. Gitu kayak ngasih penyambutan gitu. Nggak tahu ya, kalau saya cuman senyum aja, maksudnya menghargai yang ada di situ siapa gitu sambil. Ya, cerita tentang harimau tadi, saya juga pernah punya pengalaman yang sama. Jadi waktu itu Abah Irba mudah-mudahan masih hidup ya sekarang. Sudah berapa tahun? Saya tahun 94. Ya, mudah-mudahan masih ada dan keluarganya juga mungkin sedang melihat ini. Ketika pertama kali naik Gunung Ciremai, itu saya diberikan semacam kain bungkusan putih. Bawa, tapi nanti setelah pulang balikin lagi. Dan dia berpesan bahwa nanti jangan kaget kalau misalkan ketika naik gunung diikutin oleh harimau, kemudian diikutin oleh burung dan diikutin oleh lebah, dan itu kejadian juga oleh sama ya. Itu pengalaman yang sama dengan apa yang saya alamin itu. Dan mungkin saya juga melihat di beberapa YouTube yang lain, orang-orang yang naik Ciremai ke jalur Linggarjati mengalami pengalaman yang sama. Gitu. Diikutin harimau, diikutin burung dan lebah. Gitu. Itu mungkin sesuatu yang tidak didapatkan ketika melalui jalur yang lain. Mungkin. Ya. Kita baru 2 nih. Iya. Nah, kita tunggu kalaupun punya pengalaman yang sama silakan tulis di komentar ya. Oke. Lanjut tuh, setelah di Batu Lingga dapat penyambutan seperti itu. Break sebentar, foto-foto sebentar. Lanjut naik lagi. Masuk di berarti Sangga Buana. Apa tanjakan Bapak Tere itu di mana ya? Sebelum sebelumnya? Sebelum Batu Lingga. Sebelum Batu Lingga ya. Itu mah emang di Bapak Tere emang kita makan kebetulan bawa bakso aci dari Ciliwung. Oke, kalau kita bicara masalah bakso aci dan lain-lain, kita break dulu sebentar. Di sini sudah ada beberapa makanan yang cocok untuk dibawa untuk naik gunung. Juga nih kaosnya juga cocok untuk dibawa naik gunung ya. Ini kaos dari Peace Everyday. Kemudian ini ada beberapa makanan. Ini keripik sale pisang dari produksinya siapa nih? Ada di sini enggak? Itu ada. Bisa dibeli di Suksesku ya, di Suksesku. Kebetulan nanti ada gerainya di Jagabaya. Di Jagabaya. Oke, di Jalan Veteran. Kemudian ada oleh-oleh khas Kuningan, curing bakar. Apa curing bakar itu apa ya? Kayak kue kering. Kue kering. Enak. Oke, terus ada kopi Robusta produksi. Ini dari Sekarwangi. Kopi Robusta. Ini produksinya Kuningan. Produksi Kuningan. Ini semua produksi Kuningan semua ya? Ciberem, Kuningan, Jawa Barat. Ciberem, Kuningan, Jawa Barat. Oke, ini kopi Robusta. Ini juga cocok untuk dibawa ke gunung. Ketika kita beristirahat, ini ada jamur crispy. Kalau tidak salah ini jamur crispy ini kemarin itu dapat juara 1 ya. Di apa? Cives 2001. Nah, ini juga ada apa namanya roti cane apa? Roti Mariam yang cukup dihangatkan saja di atas teflon. Ada original sama rasa coklat kalau original rasa coklat. Oke. Terus ini ada minuman jus mengkudu ya, jus mengkudu ini untuk kesehatan. Bisa di itu kan. Kemudian ada madu bizam. Ini madu bizam, makasih banget nih Bizam selalu kontribusi ke kita ya. Bizam honey buat puncak buat stamina, ya, buat stamina.
Flying Bella Merah. Kemudian ini ada Jagat Tekad. Nah ini apa nih? Ini ada agak-agak ini. Ini saya pikir madu juga. Bukan, ini apa nih? itu teh. Teh ya. Teh probiotik. Teh probiotik. Jadi di dalamnya tuh udah ada pinang, lemon, madu juga ada emang. Teh. Terus dikasih antivirus juga. Kebetulan kan kita ya musim Covid kayak gini ya. Cocok buat minum ini. Oke. Soalnya di dalamnya tuh udah. Nah di sini ada apa sih kayak bulir-bulir kayak gitu ya. Bulir gitu. Itu bukan kotor. Itu biangnya yang membuat kita kalau di ini ternetralisir. bipollen kalau di ini ya. Kalau di madu itu namanya bipollen Iya. kayak gitu ya. Dan ini terakhir ada Rice Crispy. Nasi apa ya? Rice Crispy. Nasi kayak Rajinang. Cuman ini lebih ke modern mungkin modernnya ya. ya. Rajinang kan kearifan lokal. Iya. Cocok nih. Oke. Nah, ini kenapa kita coba rekomendasikan makanan-makanan ini karena untuk mengatasi hipotermia salah satunya adalah mengisi tubuh kita dengan kalori gitu. Supaya menjaga tubuh kita agar selalu tetap hangat. Kemudian stamina juga terjaga sehingga hipotermia itu bisa dicegah gitu ya. Minum minuman hangat tapi bukan alkohol. Kemudian makanan-makanan yang mengenyangkan. Ya, ini akan menjaga. Tapi pernah mengalami hipotermia nggak? Pernah. Waktu pendakian tahun berapa tuh? Berarti pendakian tahun 2017. Itu jalur Palutungan. Tapi emang posisinya lagi musim hujan. Ya. Oke, kita lanjut lagi cerita tadi sampai ke di Bapak Tere ya? Bapak Tere ya, tanjakan Bapak Tere. Makan, selesai kan Batu Lingga, terus Sangga Buana, masuk ke Pangasinan 1 itu udah di apa ya maksudnya berarti? Udah ditegur sama tour guide yang dari Bandung. Ditegurnya kenapa? Tegur katanya, ini dedeknya mau, padahal udah gede disebut dede. Dedeknya mau tetap ke atas katanya. Iya, aduh sambil lepak jidat orangnya tuh, nggak tahu kan kenapa gitu ya. Iya. Tapi yang herannya tuh kenapa dia bilang ya udah saya tungguin sampai kalian turun, nanti kita bareng. Si Pak Jul itu. Bukan, beda lagi. Beda lagi, Bang Andri namanya. Padahal rombongan lainnya udah turun. Dia mau ikut. Si Abah Jul juga malah jadinya ikut ke rombongan kita. Padahal rombongan yang lain udah berangkat duluan. Nggak sabar mungkin ya, karena anak muda maksudnya. Ini yang lebih tua. Udah diingetin katanya, mending nggak usah. Nggak usah summit. Maksudnya nggak usah sampai puncak, udah sampai sini aja ditungguin. Sampai Pangasinan aja. Katanya, tapi kan sayang udah tinggal selangkah lagi ya. Gitu. Tinggal dikit lagi ke atas ditemenin sama Abah Jul. Itu juga sempat ada konflik karena kan tadinya kita di Pangasinan 2 tuh mau minum, mau break. Teman yang lain udah duluan. Sempat ada cekcok sebentar karena mungkin ngelihat mood juga cewek ya. Pengen minumnya dibawa semua ke sana, yang lain juga udah kehausan. Udah beres, maksudnya nunggu di sana. Nah, ada satu lagi yang bikin mood sendiri ini mah ya. Ruas. Soalnya pas kan yang lain udah di atas, nyarak-nyaraknya mangatin gitu. Ayo mood di ini nggak tahu pertamanya dikira ditakutin katanya. Mood cepet, cina itu ada macan kumbang lari, cina ke arah sini. Atau buat langsung maksudnya lari gitu ya. Itu jalan Pangasinan itu kan kalau tidak salah ngikutin jalur air ya, batu-batu kiri kanan batu ya. Iya itu udah. Maksudnya kan bekas kemarin tuh bekas kebakaran hutan. Iya. Nah, jadi si jalur teh emang bener-bener setapak. Iya. Bener-bener setapak aja udah. Tapi pas udah di batu-batu berhenti, mood teh kayak di film 5 cm. Dramanya, soalnya mood kan duduk di bawah, teman mood di atas, duduk di batu yang besar. Nah, si orangnya duduk berdiri, batunya ngeliling ke mood. Kena kaki biru sama lecet lah gitu.
Kalau yang lain pada ketawa katanya, Mut udah diteriakin, Mut awas batu. Tapi kenapa diam aja malah Mut pasrah gitu dah. Maksudnya dalam kondisi lelah gitu ya, kalau Mut mau melengkak atau mau lari takutnya tambah ngeguling kan, ya udah mending baik negara. Baik negara. Lanjut itu teh di situ pas berhenti di situ teh kebetulan Mut mah baru sadar kalau ada burung teh di situ pada saat itu. Dan teman Mut tanya katanya, ini kenapa ya burung setiap kita berhenti, kan padahal teman Mut udah ada yang duluan udah ada yang duluan di atas, tapi kenapa burung ini ngikutin ke kita katanya maksudnya pas kita berhenti burung juga berhenti. Pas kita berangkat dia juga berangkat gitu. Kalau lebah biasanya ikutin di atas kepala ya. Apa ya nggak banyak sih lebahnya mah. Satu sih, ya, pernah cuma satu. Enggak banyak. Sampai atas lega rasanya bisa sampai puncak gitu ya. Sempet tangis soalnya tadinya dikira nggak yakin aja, udah ngelihat jalur setapak gitu tuh udah siun. Iya. Yang mau takutin pas turun. Iya. Kalau saya justru waktu turun itu nggak berdiri. Apa yang ininya namanya bahasa Sunda tuh ngesot ya. Nyorodot. Enggak nyorodot, kadang nyorodot, kadang itu kalau batu-batu ngesot gitu. Karena kalau udah berdiri ini apa lutut nggak itu gemeter. Gitu. Mut pas lucunya teh pas turun Mut tuh udah takut ya. Maksudnya pegangan ke ranting. Ada posisi di mana celana Mut robek sampai break. Tapi untungnya kan kalau celana maksudnya buat outdoor mah dua lapis. Itu beneran sobek emang pas berangkat udah sobek ya. Udah sobek dikit karena kekait ranting. Pas turun sobeknya makin besar. Panjang pisan. Udah juga pokoknya mah ada jalan setapak. Mutnya teh disuruh cepet, didorong, cenah mau cepet gitu. Tika itu muntang kayak mau disuruh ke jurang, tapi kita keburu muntang. Celana teh tambah sobek. Soalnya bener-bener bekas kebakaran pisan kering edelweiss juga. Enggak tumbuh ya. Kadang-kadang di situ di daerah Pangasinan itu kadang kita suka pusing ketika melihat kiri kanan. Jadi ngerasa harus benar-benar dijaga keseimbangan tuh gitu. Kalau kita lengah sedikit ya udah kita ngagulutuk ke bawah gitu. Nah, udah mau mata moodnya minus ya. Jadi nih asa lihat bawah teh asa udah nereg teh gue udah takut. Selesai berarti sampai Pangasinan teh udah ketemu maghrib. Pangasinan tuh udah ketemu maghrib. Berarti turun itu pas maghrib apa isya turun itu? Pas isya ya. Isya makanya summit terlama 24 jam. Ya. Pas turun Pangasinan masih aman. Terus pos selanjutnya pas di Tanjakan Seruni ya. Seruni bukan di situ. Seruni di mana? Beda jalur kalau nggak salah Seruni itu. Iya Seruni di situ. Masih di situ ya? Masih di situ. Pos berapa ya berarti? Sebelum Bapak Sebelum Tewe. ya. Sebelum kalau dari arah dari arah atas. Sebelum Batulingga, berarti Batulingga. Sebelum Batulingga di Tanjakan Seruni teh kita kayak diputerin. Soalnya nggak nyampe mood kerasanya gitu. Si Bang Andri yang dari Bandung teh nyimpan botol minum sengaja di situ soalnya buat pulang. Iya. Nggak ketemu. Kok ini kan mood kerasanya ini jalur kan udah dilaluin kok. Iya. Kok sampai lupa gitu? Kok kesini lagi dan ada kayak kita tuh kayak kalau yang mau rasain ya ngerasa ada yang muterin rombongan kita tuh kayak diputerin. Iya. Di situ teh mood udah makin gak kondusif, udah jalannya gelap, lampu juga kan udah dipakai maksudnya pakai pas naik awal ya, pakai ngecam gitu. Ngecam juga, cuman beberapa yang bawa lampu. Udah semakin buram gitu, udah jalannya masih batu-batu kan ke atas ya. Masih aman tapi moodnya udah agak pegangan soalnya udah nggak kondusif. Pas di berarti sebelum saya lupa jalur itu tuh. Apa
apalnya tempat-tempat istimewa aja, Batu Lingga, Sangga Buana, Pangasinan. Pokoknya sebelum Batu Lingga Mut sempet drop, kata temen sempet kayak pingsan, tapi Mut aslinya nggak pingsan. Mut kayak lagi ngobrol sama seseorang yang ngajakin terus Mut. Itu yang ngikutin dari awal atau beda lagi? Ngikutinnya mah pas bukan dari berangkat dari bawah sih, tapi pas summit. Ya udah kayak udah diikutin gitu, tapi Mutnya mengabaikan terus. Terus ada juga yang ngomong minta salah satu dari anggota rombongan. Kata kalau Mut kan gimana ya, Mut ngerasanya Mut yang lebih peka, lebih sensitif. Jadi Mut yang harus ngomong. Maksudnya kayak yang lain juga ngomong, maksud Mut dari sebelum berangkat juga udah dibilangin omongannya tolong dijaga. Soalnya kan kalau di gunung kita menghargai ya. Betul. Takutnya, dan pas ketika ada yang minta salah satu dari kita, Mut tanya apakah salah satu dari rombongan punya salah atau punya omongan atau apa gitu ya yang membuat mereka marah. Katanya ada yang ngomong sembarangan. Mut gak tahu, kata Mutnya, maksudnya mohon maaf kalau emang salah satu rombongan ada yang tidak berkenan di hati mereka gitu. Maaf, tapi tolong jangan diambil gitu. Di situ Mutnya udah tiduran. Sempet teman Mutnya, salah satu teman Mut mau ke bawah manggil ranger, katanya ini udah jam berapa, soalnya itu tuh udah menunjukkan mau jam 12 malam. Berarti lama banget ya. Turun aja lama banget. Jam 12 malam, karena mau ke siapa jam segini turun sendirian lagi. Udah tahu kan jalurnya lumayan ekstrim. Udah aja sabar, cuman pokoknya pas udah di tenda, pokoknya ini mah cerita yang pas udah di tenda, temen Mut bilang katanya yang dari Bandung, Mut kan sempet digendong, soalnya udah payah banget. Si tangan yang itu udah gini-gini mungkin, tapi sambil ngebacain apa gitu, surat-suratnya. Ngebacain itu selesai. Itu tuh dalam kondisi pingsan ya? Atau udah sadar? Pingsan. Udah ngedrop banget, udah lemes lah, udah lemes banget. Pas Mutnya udah kembali, maksudnya sadar, dan Mut juga takut ya, maksudnya Mutnya sadar diri gitu, tidak kasihan gitu, Mutnya berat, bisa jatuh satu, jatuh semua. Udah beres, si temen yang leader ngeliat tenda yang dikhawatirkan, yang dilihat teman Mutnya bukan tenda beneran. Di ini aja disusul sama teman. Nah pas posisi lagi pada lari itu yang leader sama yang kedua yang lagi sama Mutnya ngeliat, Mut kok di depan kayak ada 3 orang ya, padahal berdua. Ih masa, kata Mutnya gitu ya. Mut kan maksudnya berusaha menenangkan. Ya Mut juga lihat gitu, emang ada yang ikut lari. Tapi ya udahlah, mungkin mau kenalan atau emang tempatnya. Jadi mewajarkan. Dan dia juga lebih mungkin capek, ngantuk gitu. Ketemu tenda beneran, pas di Batu Lingga itu semua dinetralisir mungkin ya. Dinetralisir. Mut juga sampai ongkek juga sama, keluarnya cuma busa aja. Masuk ke tenda, dibikinin mie instan. Pas di tenda Mut juga kata temen ngomong aja, ada yang ngajak main gitu. Terus selalu ngomong gitu sama temen Mut sambil diusap be Mut mah uwi be gitu. Mut mah bade uwi tadi dia gitu. Dianya tiba-tiba nangis, si cowok itu, tapi nangis cewek. Soalnya yang ngajak main Mut emang enggak cewek, enggak muda, enggak tua, tapi pakai pakaian kebaya gitu. Nangis, pada diiniin, cerita-cerita lah di sana, maksudnya apa yang Mut rasain, apa yang Mut lihatnya bener enggak gitu. Maksudnya disinkronkan sama teman-teman yang lain, sama yang ngerti juga. Nah yang dari Bandung katanya iya bener gitu, tapi
jangan diajak ngomong katanya gitu. Kalau diajak ngomongin merekanya semakin Enak, tertarik. Tapi kan kalau udah diancam kan Mutnya takut sendiri, takut ke bawah sampai rumah gitu, dibersihin pada oke semua lah. Anehnya tuh kenapa leader yang kena, padahal yang bareng sama Mutnya ada 2 orang. Dia biasa aja, enggak, maksudnya kan ada yang bilang kalau megang orang yang sensitif ke bawah sensitif gitu ya. Tapi mereka enggak, cuman yang leader kena, sama dia juga sempat lari, dikira lari mau kemana ya, emang muntah, sama muntah juga muntah. Selesai dari situ aman, ke bawahnya nggak ada masalah lagi. Tapi pas turun juga di kuburan kuda teh ada yang manggil lagi. Ya. Manggil Mut lagi. Manggil kencang itu mah, kayak bergema. Ya. Padahal Mutnya berarti di paling belakang berdua. Mutnya nanya, Mut dipanggil, kata Mutnya gitu ya, sama siapa? Gak ada yang manggil katanya gitu. Oh, kata Mutnya, kalau Mut pikirannya mungkin Mut harus pamit. Iya. Cuma Mutnya ya udah, berarti Mut bilang Mut pamit pulang, kata Mutnya makasih, kata Mutnya gitu, udah ngasih ruang untuk kita berkunjung ke sini gitu. Udah selesai sampai bawah, kita masih sempet kayak diikutin. Dan pas turun itu kayak apa ya, kayak kejadian seremnya banget tuh pas emang turun banget dari puncak, suasananya berubah banget, udah makan ketemu, maksudnya alam juga udah jadi gelap. Emang denger itu suara. Menjelang subuh ya kalau turun itu, atau jam berapa? Ya itu udah menjelang menjelang subuh. Ngerasa apa, kayak ada orang-orang yang udah apa sih, tani maksudnya. Ya udah bekerja di situ. Gitu. Terus nggak dengar ada suara kayak kerencengan kuda. Di kuburan kuda bukan? Bukan, tapi saya pernah di kuburan kuda saya dengar. Jadi kayak ada yang lewat gitu teh, pakai kayak zaman dulu teh, kayak delman gitu. Nah, kata Muti, kok ada itu gitu ya? Apa kata Muti, apa ada pasar malam? Muti gitu. Aneh gitu kayak. Itu lokasi di Kondang Ngamis apa di sebelumnya? Sebelumnya. Pokoknya sampai turun ke yang tulisan Cibunar, kita masih diikutin. Itu teh padahal udah pagi kan, maksudnya udah packing, maksudnya udah siap, maksudnya udah sampai tenda, udah emang mau pulang kan. Diikutin, tapi yang anehnya teh pas udah sampai tulisan apa sih yang maksudnya apa, yang selamat datang. Selamat datang. Mereka pada balik lagi. Cuman kayaknya nggak tahu teritorinya cuma sampai situ. Udah, maksudnya kata Mut teh pas Mut di bawah cuci kaki gitu, cuci muka, ada yang masih nunggu di tugu selamat datang itu, tapi sambil dadah. Itu bentuknya seperti manusia biasa. Ada yang pakai kebaya, ada yang cantik, yang menyeramkan juga ada. Tapi kata Mut teh, siapa ya mereka gitu. Kalau Mut kan cuman tersenyum, kayak maksudnya memberi hormat aja. Oke, itu cerita memang tidak semua orang mengalami. Tidak semua orang mengalami. Hanya beberapa orang saja yang mungkin dalam tanda petik punya kepekaan, punya sensitivitas yang tinggi. Dan itulah kenapa banyak sekali anjuran-anjuran ketika kita naik gunung, jangan berbahasa sembarangan, karena tidak setiap orang bisa melihat. Dan biasanya orang yang bisa melihat itu dijadikan sebagai medium, sebagai perantara untuk menyampaikan ke orang-orang yang lain gitu. Jadi Mut sendiri sebetulnya jadi perantara untuk menyampaikan kepada mereka. Kadang katanya ada yang bilang makhluk seperti itu tuh ketika ada manusia yang bisa melihat mereka akan lebih tertarik katanya. Betul. Kok dia bisa lihat saya gitu, berarti saya bisa berbicara dengan dia. Betul. Dipikaresep. Kalau dalam bahasa Sunda unik kembang. Jadi dipikaresepna lengku, bukan hanya untuk manusia saja, tapi juga disukain oleh makhluk-makhluk yang lain. Ya.
Gelis Pangacian, ada Gelis Pangacian, ada Juni Kembang kayak gitu. Terus jalur setapak yang kita jalanin itu sebetulnya batas antara alam gaib dan alam nyata. Jadi ketika kita misalkan lewat dari batas jalan setapak itu, kita udah masuk ke dunia mereka. Bahkan ada cerita bahwa tersesat, beberapa orang yang tersesat di gunung itu melihat orang-orang yang mencari mereka sudah dekat nih. Misalkan rival itu udah berdekatan nih. Saya misalkan di sini ya, saya di sini, ini jalur setapaknya, kamu lagi jalan di sini lagi nyari saya, padahal saya ada di sini, tapi mereka nggak bisa ngelihat kita karena kita sudah ada di alam yang berbeda gitu. Nah itu makanya jangan sampai tongwawanian bikin jalur anyar kalau tidak didampingi dengan yang ahlinya kayak gitu. Kan ada beberapa orang yang wis tantangan nih kita bikin jalur baru gitu, tapi tanpa didampingi itu justru akan banyak sekali orang-orang yang tersesat itu karena itu satu, buka jalur baru, hipotermia, kemudian juga berkata-kata yang tidak senonoh, melakukan hal yang tidak senonoh, itu akan jelas menjadi sesuatu. Apa namanya? Perbekalannya. Perbekalannya. Dan pengamanan. Pokoknya persiapan muncaknya mungkin tidak. Prepare-nya tidak kuat. Ada juga yang solo. Ya, itu ada kan yang solo. Bisa berbahaya. Oke, ini buat pengalaman kita semua, teman-teman Rumah Film Pandi. Jadi untuk bulan November ini kita akan mencari orang-orang yang punya pengalaman berinteraksi dengan alam gaib. Tidak hanya sekedar naik gunung, tapi juga misalkan ya di rumah atau di tempat camping, misalkan pada saat kegiatan pramuka di sekolah dan lain-lain. Kita akan coba cari dan kita akan coba gali informasinya. Dan artinya sekali lagi di sini bukan kita disuruh mempercayai tahayul dan lain-lain gitu ya. Tapi memang alam gaib itu ada. Kita tidak hanya sendiri, ada jin ya, ada jin yang diciptakan oleh Allah yang juga hidup berdampingan dengan kita dan kita tidak bisa melihat mereka. Dan mereka punya otoritas sendiri, punya teritorial sendiri yang kita tidak tahu di mana mereka itu. Tapi yang jelas jumlah mereka lebih banyak daripada kita. Jadi manusia itu mungkin paling banyak berapa ya, kembar 4, kembar 5 ya. Mereka kembarnya bisa ratusan dan ribuan gitu. Tapi derajat manusia tetap derajat manusia lebih. Itu yang paling penting adalah itu, bahwa diri kita ini adalah manusia sempurna. Makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah. Jadi jangan sampai kita justru kalah oleh mereka. Misalkan ada orang yang minta disediain kopi gitu ya, minta disediain apa, ya lebih baik kopinya diminum sama kita aja daripada dikasihin ke hal-hal tersebut gitu. Itu mungkin pelajaran yang kita ingin coba angkat di Novemberan ini. Kita beri temanya Novemberan ya, bahwa kita harus berani untuk melawan ketakutan, karena ketakutan diciptakan oleh diri kita sendiri. Oke, makasih Mut ya untuk berbagi ceritanya malam hari ini. Dan maksudnya menurut Mut, jangan menjudge orang yang merasakan. Ya, betul. Jadi saya yang merasakan juga, percaya tidak percaya, tapi ngalamin gitu. Iya, tapi ngalamin dan ada gitu, dan berulang-ulang. Ketika yang terakhir di nanjak di Gunung Gede juga sama kejadiannya. Surya Kencana ya. Mengalami kejadian. Ya, oke, nanti kita simak lagi cerita di Gunung Gede nanti kapan-kapan. Siap. Karena saya juga punya cerita di Gunung Gede. Wow. Dan jangan lupa sekali lagi, kalau memang teman-teman mau naik gunung, bawa perbekalan yang lengkap, bawa perbekalan yang cukup, terutama air minum, ya. Sampahnya dibawa lagi. Sampahnya jangan ditinggalkan di tempat, tapi bawa lagi ke rumah. Sampai di rumah disimpan di anorganik, untuk plastik, organik di yang bisa diurai disimpan di organik. Jadi tetap jaga lingkungan, tetap jaga kesehatan juga, dan tetap sadar diri bahwa sekali lagi ketakutan itu diciptakan oleh diri kita sendiri. Terima kasih untuk semuanya untuk hari ini. Sampai ketemu di cerita mendatang, masih di tetap program podcast kita semua. Salam.